Menurut kalian kasus Vina salah tangkap nggak sih? Salah tangkap gimana? Nggak mungkin polisi itu salah tangkap. Polisi itu tuh nggak main perasaan, nggak kayak dia nih main perasaan cewek mulu. Ya cewek aja enggak. Aduh. Curhat lagi. Ya gimana? Kurun waktu 8 tahun tuh waktunya lama. Apapun pasti bisa terjadi. Nah, gini ya, Peggy itu bisa aja nggak bersalah, tapi kan polisi nggak mungkin nangkep tanpa ada barang bukti. Nggak kayak lu deh, nggak percaya. Nah, sekarang gini gue jelasin. Polisi itu udah punya scientific investigation, jadi semuanya lebih canggih. Ada mau secanggih apapun, waktu filmnya rame juga polisi baru gerak kan. Polisi tuh gerak kalau udah viral doang, baru gerak. Emang polisi ada-ada aja. Ya, kenapa nih? Pade. Ramai. Wih, salaman dulu ya, salaman dulu. Lupa deh. Ya. Pade. Gimana kok? silakan. Ramai terus nih kos-kosan nih. Iya, Pade. Ada apa? Diskusi apa sekarang? Jadi gini, Pade kan lama kuliah kriminologi nih. Ah, kenapa? Kira-kira kasusnya Vina itu, Pade, salah tangkap gak sih Nah, si Peggy, itu. Pade? Salah tangkap atau tidak itu kan baru bisa dibuktikan nanti ya. Kalau sekarang ini kan asumsi dari masyarakat mungkin ada yang bilang salah tangkap, tapi juga ada yang bilang nggak salah tangkap juga. Apalagi polisi pasti berpikir bahwa atau polisi menangkap orang itu pasti mempunyai bukti-bukti gitu ya, dan bukti-bukti itu tentu diyakini. Dan kasus ini kan bukan kasus yang meskipun awalnya terjadi di tingkat kabupaten, tetapi ini kan sudah menjadi sorotan nasional, jadi pasti nggak sembarangan gitu lah. Jadi kita lihat aja apakah betul salah tangkap atau tidak, tapi ya biar saja masyarakat mempunyai asumsi sendiri-sendiri, tapi nanti kita buktikan apakah polisi bisa mengeluarkan bukti yang meyakinkan masyarakat atau justru nanti sebaliknya. Tapi Peggy itu berani lu pada ngaku nggak bersalah. Orang pas kemarin jumpa pers itu dia udah ngomong, tapi mulutnya ditutup sama polisi, Pak De. Nah, itu aneh juga tuh, Pak De. Saya kasih tahu nih ya. Jadi katanya kan ada 3 tuh yang jadi buron, tapi tiba-tiba cuma tinggal 1 si Peggy ini. Waduh, yang 2 kemana tuh? Gaib. Ya, jadi gini, ada beberapa masalah. Misalnya Andre tadi sebutkan Peggy itu mau ngomong tapi dilarang gitu ya. Kalau bagi Peggy memang pilihannya hanya 2. Mati di dalam penjara atau mati barangkali ditembak orang yang orang misterius atau mungkin orang yang khawatir dengan pengakuan dia. Masalahnya kalau si Peggy mungkin ya, Peggy ini pilihannya dihukum seumur hidup atau dihukum mati. Kalau dihukum 20 tahun mungkin enggak, karena dia itu disebut sebagai dalang. Kepalanya. Kalau namanya sebagai dalang itu kemungkinan ya hanya, kalau yang lain-lain seumur hidup, yang kemungkinan kedua barangkali ya dihukum mati. Nah, persoalannya ketika dia ngomong yang orang lain nggak suka, atau mungkin orang yang menjadi dalangnya itu tidak suka, bisa saja menyuruh orang atau bagaimana, tetapi dia tidak harus menjalani atau dia mengungkapkan apa yang dia yang dia rasakan. Nah, kesimpulannya Pak De, kira-kira bakal ada pra-peradilan gitu? Iya, kalau pra-peradilan kan memang sudah diajukan ya dari pengacaranya, dan saya kira juga dari pengacaranya mempunyai bukti-bukti yang barangkali kuat gitu ya. Kalau nggak kuat barang buktinya, dia akan mengajukan pra-peradilan. Ya, itu juga kita harus nunggu. Jadi intinya polisi tentu tidak akan sembarangan, terus kemudian juga biarkan masyarakat juga mempunyai pendapat sendiri, karena masyarakat ya masing-masing berbeda, punya pendapat berbeda dan punya sudut pandang berbeda. Tapi yang penting kita harus bisa membedakan antara fakta dengan fiksi. Fiksi itu yang di film, kalau fakta itu ya nanti yang akan dibuktikan di pengadilan. Itu kira-kira. Kalau misalnya salah tangkap gitu, Pak De, kira-kira ada ganti ruginya nggak, Pak De? Ganti rugi itu sebenarnya ada sih, tapi seringkali tidak pernah memberi kepuasan kepada orang yang dirugikan. Dulu tahun 70-an ada yang namanya Sengkon Karta, itu sudah masuk penjara 3 tahun. Kemudian ada yang ngaku sebagai pembunuh gitu ya, yang sebelumnya disangkakan kepada Sengkon dan Karta itu. Sampai setelah ada pengakuan itu dia dikeluarkan, tapi ya ganti ruginya ya nggak ada, hampir nggak ada. Lebih ke soal moral aja, mungkin hal-hal yang tidak terlalu berarti lagi, karena mereka
sudah di penjara 3 tahun terus keluar pun dalam kondisi sakit dan lain-lain. Pak deh, kira-kira besar gak sih bayarannya? Kan kalau besar saya juga mau. Iya, anak aja nanti nama lu jelek gimana? Kalau Emang bapak lu kenapa? nangis gimana? Kenapa gue meninggal loh?